Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode penentuan biaya produk tepatnya pada bab 6 dengan anggota kelompok 9 yakni Grace Yuliana NIM 153, Hugo William Jonathan dengan NIM 122, dan saya Indah Sriwardani Purba dengan NIM 062. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metode penentuan biaya produk. Terdapat dua kelompok pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya produk. Yang pertama, pendekatan berbasis unit atau konvensional. Pada pendekatan konvensional, terdapat dua metode yang lazim dipergunakan, yaitu metode tarif tunggal atau plan width rate dan metode tarif departemental atau departmental rate. Yang kedua, ada pendekatan berbasis aktif atau ABC. ABC atau Activity Based Costing adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya, seperti produksi, jasa, atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Pendekatan berbasis unit. Nah, yang pertama ada tarif tunggal. Pertama-tama yang kita lakukan adalah penentuan tarif pembebanan overhead. A. Biaya yang diakumulasi secara sederhana dengan cara langsung menambahkan semua biaya yang diharapkan akan terjadi selama satu periode dalam satu fasilitas pabrik. B. Setelah biaya diakumulasi, dihitung tarif pembebanannya berdasarkan satu pemicu atau driver level unit. Perhitungan tarif pembebanan overhead dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut, yaitu tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan activities. Kedua, pembebanan biaya overhead. Pembebanan biaya overhead ke dalam produk dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali aktivitas sesungguhnya. Nah, terlihat pada peraga 61 yang bisa kalian lihat di PPT kami dan di buku teman-teman sekalian, ada tahapan dalam pembebanan biaya overhead dengan tarif tunggal. Setelah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk diketahui, langkah terakhir perhitungan biaya produk adalah menjumlahkannya dengan biaya bahan baku sesungguhnya yang digunakan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya. Jadi tahap pertama pembebanan biaya di pabrik dan tahap kedua pembebanan biaya produk. Berikut adalah contoh soal tentang pembebanan biaya overhead dengan tarif tunggal. Ini contoh soalnya. Dan kami cantumkan juga peraga 62 serta peraga 63 yang berkaitan dengan contoh soal yang tadi. Yang kedua ada tarif departemental. Tahapan perhitungan biaya produk dengan tarif departemental adalah sebagai berikut. 1. Biaya overhead pabrik di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Lalu, dihitung tarif pembebanannya menggunakan rumus berikut. Sama ya rumusnya dengan tarif tunggal tadi, yaitu anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Yang kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang dipergunakan oleh produk departemen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh data biaya overhead dan penggunaan aktivitas perusahaan Petrogas. Next. Di Departemen Pembentukan, tarif overhead dihitung berdasarkan jam mesin sementara Departemen Perakitan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Maka tarif pembebanan overhead dihitung sebagai berikut. Tarif overhead pembentukan sama dengan anggaran overhead Departemen Pembentukan dibagi anggaran diharapkan ke Departemen Pembentukan. Sama dengan 504 juta dibagi 80.000. Langsung. Sama dengan 1.350 per jam kerja langsung. Next.
Selanjutnya ada perhitungan biaya per unit produk dengan metode tarif departemental. Kalian bisa nengok tabelnya pada slide yang kami tampilkan. Next. Selanjutnya pendekatan berbasis aktivitas. Next. Berdasarkan premis tersebut, terdapat dua keyakinan dasar dalam ABC. Yang pertama, biaya merupakan akibat dari pelaksanaan aktivitas, dan aktivitas merupakan muncul biaya. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam mengenai aktivitas dan hal yang menyebabkan aktivitas tersebut perlu dilakukan. Yang kedua, penyebab biaya yaitu aktivitas dapat dikelola. Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab timbul biaya, personel perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya. Untuk melakukan yang baik, perlu informasi yang andal mengenai biaya dan penyebabnya atau aktivitas. ABC membebankan biaya overhead pabrik ke objek atau produk atau jasa dengan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas dengan menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dapat dihitung tarif biaya per unit atau pusat daya. Selanjutnya, biaya dibebankan ke dalam produk atau jasa dengan mengalihkan tarif biaya per unit setiap aktivitas dengan jumlah aktivitas sesungguhnya yang digunakan oleh setiap objek biaya. Next. Selanjutnya adalah tahapan dalam pembebanan biaya overhead dengan ABC. Kalian bisa lihat pada slide yang kami tampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke bagian prosedur pembebanan dua tahap. Tahap pertama dalam prosedur ini adalah membebankan biaya overhead ke dalam aktivitas atau pusat biaya aktivitas menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya yang tepat. Tahap kedua, membebankan biaya aktivitas atau kelompok biaya aktivitas ke dalam objek biaya menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya aktivitas yang sesuai dalam mengukur permintaan objek biaya pada aktivitas. Lanjut ke bagian yang kedua adalah langkah-langkah sistem account activity based costing. Yang pertama adalah mengidentifikasikan biaya sumber daya dan aktivitas. Dengan cara ini, aktivitas dikelompokkan menjadi 4 level aktivitas sesuai dengan tingkatan yang dilakukan aktivitas tersebut. Yang pertama, A adalah aktivitas level unit. Aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan satu unit individual dari produk atau jasa. Contohnya, penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung, dan inspeksi unit. Yang kedua adalah aktivitas level batch. Aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan setiap batch atau grup dari produk atau jasa. Contohnya pengesetan mesin produk, pemesanan pembelian, penyetoran produk, penanganan bahan, dan pengiriman produk. Yang ketiga adalah aktivitas level produk. Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi dari satu tipe produk atau jasa spesifik. Contohnya dalam pendesainer produk, modifikasi produk, dan administrasi cadangan produk. Yang keempat adalah aktivitas level fasilitas. Aktivitas mendukung operasi secara umum. Contohnya adalah kemampuan keamanan pabrik, pajak bumi dan bangunan, perawatan bangunan, dan penutup bukuan. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mengalokasikan biaya ke dalam objek. Sumber daya dapat dialokasikan ke dalam aktivitas berdasarkan estimasi atau penelusuran langsung. Penelusuran langsung membutuhkan pengukuran penggunaan sumber daya yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian ketiga, langkah yang ketiga, yaitu mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya berdasarkan pemicu biaya aktivitas yang sesuai. Pemicu biaya aktivitas harus dapat menjelaskan naik turunnya biaya. Pengalokasian biaya aktivitas ke dalam objek biaya dilakukan dengan menggunakan tarif pembebanan. Tarif pembebanan dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Tarif overhead pabrik dibebankan sama dengan anggaran biaya overhead per pool aktivitas dibagi aktivitas diestimasi per pool. Satu kelompok dapat berisi beberapa aktivitas sekaligus, sehingga perhitungan tarif dapat dipilih salah satu aktivitas tertentu dalam pool tersebut.
Penggunaan aktivitas yang berbeda akan menghasilkan tarif yang berbeda pula. Tetapi nantinya biaya yang dibebankan tak tetap sama karena kesamaan atas aktivitas. Oleh karena itu, dalam satu fasilitas produk sangat dimungkinkan untuk memiliki banyak tarif pembebanan overhead. Rangka pembebanan biaya overhead itu menggunakan rumus Fick. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali aktivitas pembebanan. Lanjut ke manfaat activity based costing. Yang pertama adalah pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Biaya setiap aktivitas dapat dibebankan dengan lebih akurat dan terperinci ke dalam produk atau jasa, sehingga hasil penawaran produk atau jasa menjadi lebih mudah ditelusuri. Yang kedua adalah pembuatan keputusan yang lebih baik. Informasi penggunaan aktivitas yang lebih baik, lebih detail menjadikan manajemen dapat menganalisis dampak atau hasil dari suatu aktivitas sehingga dapat memberi dasar pembuatan keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga adalah perbaikan proses. ABC memberikan informasi detail mengenai penggunaan aktivitas. Hal ini memudahkan manajemen menelusuri dan menganalisis efektivitas dan efisiensi biaya aktivitas. Yang keempat adalah estimasi biaya. Ketersediaan informasi di masa lalu yang terperinci dapat memberikan dasar yang akurat. Dalam penentuan estimasi biaya di masa depan. Yang kelima adalah penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Estimasi biaya yang akurat dapat menjadi dasar penentu nilai biaya dari kapasitas yang tidak digunakan akibat inefisiensi produksi atau pelayanan. Lanjut ke bagian batasan activity based costing, ABC. Yang pertama adalah alokasi. Tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Beberapa biaya perlu dialokasikan ke departemen dan produk berdasarkan pengukuran volume arbiter karena mencari aktivitas yang memicu biaya tidak praktis. Yang kedua adalah pengabaian biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasikan oleh sistem ABC cenderung tidak memasukkan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa. Sehingga seperti biaya untuk aktivitas pemasaran, riset penelitian, pengembangan, dan rekayasa produk. Lanjut yang ketiga adalah biaya dan waktu. Salah satu kendala terbesar dalam penerapan ABC adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses implementasi ABC. Hal ini karena ABC bukan masalah menghitung biaya produk semata, tetapi lebih pada cara manajemen mengidentifikasi aktivitas dalam produksi, sumber daya yang dikonsumsinya, hal-hal yang memicu biaya aktivitas tersebut, dan besarnya biaya yang terjadi. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 9. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu dan teman-teman yang sebagai tim evaluator. Terima kasih.